Terhadap dolar Amerika terus melemah hingga menembus Rp16.400 per dolar Amerika. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di Apakah ini memberikan dampak juga membuat harga barang-barang elektronik di sentra pusat perdagangan Glodok, Jakarta Barat mengalami kenaikan harga? Adalah karena menguatnya indeks dolar begitu, tapi penguatan dari indeks dolar. Pergerakan indeks harga saham gabungan hingga pukul 15.30. Pelemahan nilai tukar turut menekan pergerakan indeks harga saham gabungan. Setiap kali kita membeli produk impor seperti smartphone terbaru atau sepatu olahraga terbaru atau sepatu olahraga favorit. Nah, kita sebenarnya turut serta dalam sebuah pasar global yang sangat dinamis. Nah, harga barang-barang ini tidak statis, melainkan harus bergerak naik turun. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi fluktuasi harga tersebut, adalah nilai tukar mata uang. Ingin tahu mengapa nilai tukar sangat penting dan bagaimana mekanismenya? Baik, sekarang bekerjanya marilah kita telaah lebih dalam lagi. Perbedaan mata uang antar negara menciptakan sebuah ekosistem ekonomi. Global yang asik yang saling terhubung. Ketika kita kepergian ke luar negeri, kita harus menukarkan mata uang kita dengan mata uang setempat. Untuk apa? Untuk melakukan transaksi. Nilai tukar yang berlaku akan mempengaruhi daya beli kita dan secara tidak langsung dan mempengaruhi pengalaman perjalanan kita. Selain itu, fluktuasi nilai tukar juga dapat berdampak pada harga barang impor, investasi, lintas negara, dan kebijakan moneter suatu negara. Dengan memahami konsep dasar valuta asing, kita dapat menjadi konsumen yang lebih cerdas dan investor yang lebih bijaksana. Pasar falas atau pasar valuta asing adalah jantungnya transaksi keuangan global. Sayangnya saya bayangkan ini seperti sebuah pasar tradisional yang sangat besar dan selalu ramai. Namun yang diperjualbelikan bukan semata-mata barang fisik seperti sayur atau buah, melainkan mata uang dari berbagai negara di dunia. Uniknya, pasar ini tidak pernah tutup. Beroperasi 24 jam non-stop menghubungkan para pelaku pasar dari berbagai belahan bumi untuk melakukan transaksi jual beli mata uang secara real time. Tidak seperti pasar tradisional yang biasanya hanya bukan pada waktu-waktu tertentu. Pasar valuta asing selalu aktif mengikuti real time ekonomi dunia yang tak pernah berhenti. Tukar yang sering kita sebut sebagai kurs adalah harga yang harus kita bayarkan untuk menukar satu mata uang dengan mata uang lainnya. Misalnya saat kita perlu merogoh kocek sebesar 15.000 untuk mendapatkan $1 AS Amerika. Namun angka ini tidaklah statis. Layaknya harga saham di bursa, nilai tukar terus berfluktuasi setiap saat, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi ekonomi suatu negara, kebijakan pemerintah, peristiwa global, dan sentimen pasar. Fluktuasi inilah yang membuat nilai tukar menjadi dinamis dan menarik untuk dipelajari. Ingatkah kita krisis ekonomi tahun 1998? Saat itu nilai rupiah anjlok drastis. Kenapa bisa begitu? Mari kita bahas. Pertama-tama, mari kita mundur ke tahun 1997. Indonesia saat itu sedang mengalami masa-masa keemasan. Pertumbuhan ekonomi tinggi, investasi asing mengalir deras, dan sektor properti sedang boomingnya.
Namun di balik gemerlapnya itu ternyata ada segudang masalah besar yang sedang membayangi ekonomi kita. Indonesia memiliki beberapa masalah fundamental. Salah satunya adalah defisit anggaran yang cukup besar. Pemerintah saat itu terlalu banyak mengeluarkan uang untuk proyek-proyek pembangunan tanpa diimbangi dengan pendapatan negara yang memadai. Selain itu, utang luar negeri Indonesia juga sangat tinggi. Banyak perusahaan dan bank di Indonesia yang meminjam uang dalam mata uang asing seperti dolar Amerika Serikat. Ketika nilai tukar rupiah melemah, beban utang mereka pun menjadi semakin berat. Faktor lain yang memperparah situasi adalah adanya spekulasi mata uang. Para spekulan asing mulai menjual rupiah dalam jumlah besar, sehingga nilai tukar rupiah pun menjadi semakin tertekan. Hal ini memicu kepanikan di kalangan investor dan juga masyarakat, yang kemudian menarik uang mereka dari bank. Puncaknya pada tahun 1998, Indonesia mengalami krisis moneter yang sangat parah. Nilai tukar rupiah anjlok drastis, inflasi meroket, dan banyak perusahaan yang bangkrut. Akibatnya, jutaan orang harus kehilangan pekerjaan dan daya beli masyarakat pun ikut menurun. Dampak krisis moneter ini sangat terasa bagi masyarakat. Harga-harga kebutuhan pokok melonjak tinggi sehingga banyak keluarga kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Banyak perusahaan harus gulung tikar sehingga tingkat pengangguran meningkat tajam. Kerusuhan sosial juga terjadi di berbagai daerah. Krisis ini juga memicu reformasi politik yang membawa perubahan besar bagi bangsa Indonesia. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini. Selain mengetahui dasar-dasar pasar falas, penting juga bagi kita untuk memahami jenis-jenis transaksi yang bisa dilakukan. Nah, ada beberapa jenis transaksi yang umum dilakukan di pasar falas, yaitu transaksi spot. Transaksi spot adalah jenis transaksi yang sederhana. Pada transaksi ini, mata uang ditukarkan dengan mata uang lainnya dan diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat. Biasanya dalam waktu 2 hari kerja. Ini seperti Anda pergi ke money changer untuk menukarkan uang tunai. Bayangkan Anda berencana ya berlibur ke Jepang dan ingin membawa uang tunai yang Jepang. Anda membutuhkan sekitar 100.000 yen untuk biaya selama di sana. Untuk mendapatkan yen, Anda pergi ke bank atau money changer. Nah, di sana Anda akan menukarkan uang rupiah Anda dengan yen sesuai dengan kurs yang berlaku saat itu. Misalnya, kurs spot saat ini adalah 150 setiap 1 yen. Artinya, untuk mendapatkan 100.000 yen, Anda perlu menukarkan uang rupiah sebesar 15 juta. Yang kedua adalah transaksi forward. Transaksi forward adalah perjanjian untuk membeli atau menjual mata uang pada kurs yang telah disepakati saat ini. Namun, pelaksanaan transaksi dilakukan di masa depan. Ini seperti membuat janji untuk membeli atau menjual sesuatu di kemudian hari dengan harga yang sudah ditentukan sekarang. Contoh, sebagai seorang eksportir, saya akan menerima pembayaran sebesar 100.000 US dollar dalam 3 bulan ke depan. Untuk menghindari risiko nilai tukar rupiah yang terus melemah, saya memutuskan untuk melakukan transaksi forward. Dengan transaksi ini saya sepakat dengan bank untuk menjual seluruh US dollar 100.000 itu yang akan saya terima nanti dengan kurs yang sudah ditentukan sekarang, 15.000 dolar. Jadi berapapun nilai tukar rupiah di pasar saat ini, pembayaran dilakukan,
saya akan tetap mendapatkan rupiah sebesar 1 miliar. Setelah transaksi swap adalah kombinasi antara transaksi spot dan forward. Bayangkan Anda memiliki kedua jenis mata uang, misalnya rupiah dan dolar AS. Anda ingin menukar keduanya, namun dengan kurs yang berbeda dan waktu jatuh tempo yang berbeda pula. Ini seperti menukar rumah Anda dengan rumah orang lain, namun dengan nilai tukar yang berbeda dan ada jangka waktu tertentu untuk proses perpindahannya. Semisal, perusahaan A memiliki surplus 1 juta US dollar yang ingin dikonversi menjadi rupiah untuk keperluan operasional. Melalui transaksi swap, perusahaan menjual dolar AS tersebut dengan kurs spot sebesar 15.000 US dollar, sehingga memperoleh 15 miliar secara tunai. Sebagai imbalannya, perusahaan berkomitmen untuk membeli kembali US dollar 1 juta US dollar dalam 6 bulan mendatang dengan kurs yang sedikit lebih tinggi, yaitu 15.200 US dollar. Dengan demikian, perusahaan berhasil mendapatkan likuiditas dalam rupiah sekaligus mengunci kurs jual beli dolar AS di masa mendatang. Jadi kita sudah membahas banyak hal tentang nilai tukar ya, mulai dari pengertian dasar, faktor mempengaruhinya, hingga dampaknya terhadap kehidupan kita sehari-hari. Nah, kesimpulannya, nilai tukar rupiah seperti sebuah barometer yang menunjukkan kesehatan ekonomi kita. Ya. Ketika nilai tukar rupiah menguat, secara umum kondisi ekonomi kita dianggap baik. Harga barang impor menjadi lebih murah, biaya perjalanan ke luar negeri juga lebih terjangkau, dan daya tarik investasi di Indonesia semakin tinggi.